Silakan duduk, Bu. Ya, Dok. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Intan. Saya menjaga di klinik Warma Dewa ini dengan Ibu siapa? Ibu Ruri, Dok. Ibu Ruli, usia 21 tahun. 21 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Jempiring nomor 10. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Dok. Jadi kemarin tuh saya sudah melakukan foto ronsen. Jadi bisa tolong dibacakan hasilnya. Ya, coba saya lihat terlebih dahulu. Oh, baik, Bu. Ini namanya CT scan bagian kepala ya, Ibu. Nanti jadi tujuannya di sini untuk saya mengetahui apakah ada kelainan di bagian kepala Ibu atau tidak. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan memasang CT scan ini di alatnya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan bacakan hasilnya kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, sekarang saya akan pasang terlebih dahulu ya. Baik, Ibu, ronsennya sudah saya pasang ya, Ibu. Pertama kali saya akan cek identitasnya. Nama Ruri, usia 21 tahun, tanggal 14 September 2020, nomor rekam medis 279-860. Apakah sudah benar, Ibu? Sudah, Dok. Ya, selanjutnya saya akan mengevaluasi pada foto ronsen ini. Jadi di sini bisa dilihat terdapat lesi yang berwarna putih. Ini artinya adanya perdarahan di sebelah kiri ya, Ibu. Selanjutnya berbentuk cembung dan juga huruf batas tegas. Nah, untuk bagian samping-sampingnya di sini ada lekukan-lekukan ya, Ibu, di sebelah sini. Nah, ini mengalami suatu perapatan. Untuk bagian tengah-tengahnya di bagian sini ini yang berbentuk kupu-kupu, dalam bahasa medis biasa disebut dengan ventricle. Jadi di sini mengalami pergeseran ke arah kanan karena ada lesi di bagian kiri. Selanjutnya untuk garis yang bagian tengah ini, yang bagi antara kanan dan juga kiri, ini mengalami juga pergeseran ke arah kanan. Selanjutnya untuk batang otak dan juga otak kecil tidak bisa saya jelaskan di sini karena tidak terlihat. Untuk serabut saraf dan juga basal ganglia di sini ya, di bagian yang di tengah-tengah di sebagian sini itu normal ya, Ibu. Untuk rongga pada bola mata, pipi, dahi dan juga hidung tidak terlihat, jadi tidak bisa saya jelaskan. Untuk tulang bagian sampingnya ini itu dalam kondisi normal, jadi tidak ada peretakan maupun patah tulang. Selanjutnya untuk jaringan lunak berada di sebelah kiri ini karena adanya perdarahan, Ibu, jadi ada sedikit terlihat jaringan lunak. Nah, kesimpulannya, Ibu mengalami perdarahan di bagian kepala di antara tulang tengkorak dengan lapisan yang menyelimuti otak yang biasa disebut dengan epidural hemorrhage. Baik, Ibu, jadi tadi saya sudah bacakan hasilnya, Ibu. Jadi kesimpulannya di sini bahwa ada perdarahan di bagian kepala sebelah kiri, Ibu ya. Ini dalam kedokteran biasanya disebut dengan epidural hemorrhage, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, Dok. Baik, karena sudah selesai, terima kasih, Ibu. Ini hasilnya. Terima kasih, Dok. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Intan. Saya menjaga di klinik Warma Dewa ini dengan Ibu siapa? Ibu Ruri, Dok. Ibu Ruri. Usianya 21 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Jempiring nomor 10. Baik, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi kemarin saya sudah melakukan ronsen, Dok. Bisa tolong dibacakan hasilnya? Ya, baik. Saya lihat terlebih dahulu ya. Oh ya, Ibu, ini X-ray tulang belakang ya, Ibu. Jadi di sini tujuannya supaya kita bisa melihat apakah ada kelainan di tulang belakang Ibu atau tidak. Nah, untuk prosedurnya saya akan memasangkan di alatnya terlebih dahulu untuk dibacakan selanjutnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik, Ibu. Sekarang saya akan masangkan di alatnya terlebih dahulu ya. Baik, Ibu, sekarang saya sudah memasangkan hasil ronsennya. Selanjutnya saya akan periksa identitasnya. Di sini atas nama Ruri, umur 21 tahun, tanggal pengambilan yaitu 14 September 2020, nomor rekam medis 763210. Apakah sudah benar, Ibu? Sudah, Dok.
Ya, untuk foto ini diambil dari arah depan. Yang pertama kali saya akan mengevaluasi dari kesegarisan tulang. Tulang yang di bagian tengah ini ya Ibu. Jadi di sini bisa dilihat mengalami sedikit pembengkokan ke arah kanan. Jadi pembengkokan ini dalam kedokteran biasa disebut dengan skoliosis, di mana skoliosis merupakan kelainan dari tulang belakang yang bengkok ke arah samping. Selanjutnya, dari komponen dari setiap tulang. Di sini saya lihat komponennya masih dalam keadaan normal, semuanya padat dan tidak ada tanda-tanda pengeroposan. Selanjutnya, dari setiap bantalan, jadi bantalan itu ada yang bagian atas dan bagian bawah. Di sini juga saya lihat dari tulangnya tidak ada yang mengalami kerusakan. Untuk ukuran dari tulang belakang ini semuanya sama, tidak ada yang mengalami pembesaran maupun pengecilan. Begitu juga dengan jarak dari tulang belakang ini. Jarak-jaraknya tidak ada yang mengalami pelebaran maupun penyempitan. Selanjutnya, ada struktur yang menyerupai mata burung hantu di bagian samping-sampingnya ini. Jadi di sini semuanya terlihat ya Ibu. Itu artinya normal. Selanjutnya, dari prosesus spinosus yang bagian tengah-tengah ini, itu masih tampak dengan jelas dan juga normal. Untuk jaringan lunak di sekitar tulang-tulang ini juga tidak ada tanda keganasan dan juga tidak adanya massa. Jadi kesimpulannya, Ibu mengalami kelainan tulang belakang yang disebut dengan skoliosis. Jadi Ibu, tadi saya sudah bacakan hasil ronsennya. Jadi kesimpulannya di sini Ibu mengalami kelainan pada tulang belakang di sini karena mengalami pembengkokan ya Ibu ke arah samping. Untuk diagnosisnya yaitu Ibu mengalami skoliosis. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Enggak ada, Dok. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini ronsennya.